عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تباركا بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin muslimat, para mu'takifin mu'takifat, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mujahidin, Masjid Agung Al-Mujahidin Selong, dan para pejabat pemerintah yang sempat hadir dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita di bulan yang penuh barakah ini, di bulan haji, di bulan Zulqa'dah, yang mana banyak keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, dan diberikan kesempatan untuk berziarah di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama doakan semoga keluarga kita yang diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan kekuatan untuk menunaikan manasiknya, dan selamat dalam keadaan sehat pulang pergi membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini, kebetulan malam ini adalah malam jadwal tiang, di mana sudah hampir 2 kali pertemuan tidak sempat mengisi karena kebetulan di luar daerah. Kebetulan juga libur mungkin pada bulan Maret kemarin, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam suasana yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Kita bersama-sama i'tikaf di masjid ini sambil mendengar pengajian. Tentunya ini semua adalah berkah yang
nikmat kesehatan, keafiatan, panjang umur yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat ini perlu kita syukuri dengan terus menambah waktu-waktu ini dengan memperbanyak taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami mengajak kita semua untuk bersalawat dan bersalam kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar umat manusia bagaimana mereka mengenal Tuhannya, yang memperkenalkan manusia siapa penciptanya, yang mengajarkan umat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata caranya, yang mengajarkan manusia bagaimana berakhlakul karimah di tengah-tengah kehidupan kita sesama umat manusia, yang telah mengangkat derajat wanita, yang telah mengangkat derajat orang-orang yang lemah. Kemudian beliau menjanjikan siapapun yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti sunnatun hasanahnya, yang memakmurkan masjidnya, yang menimba ilmunya dan memperbanyak selawat kepadanya, mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa ayat yang berkenaan dengan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa azzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, jadi beliau Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru kepada keturunan beliau, kepada umat manusia, terutama kita yang beriman. Azim finnas, serulah umat manusia bil haji, untuk menunaikan haji. Maka siapapun yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan pasti memberikan mereka kesempatan untuk menunaikan ibadah haji di saat Allah memberikan mereka kemampuan. Bukan karena orang mampu orang bisa berhaji, tetapi mereka berangkat haji karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemampuan. Karena haji ini adalah rukun Islam yang kelima, yang mana haji ini diwajibkan kepada kita semua, kepada umat manusia, terutama kita yang beriman, untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi ada syarat khususnya, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang diberikan kemampuan, baik kemampuan dari segi biaya, kemampuan dari segi tenaga, kesehatan, kemampuan akomodasi, tempat penginapan, biaya transportasi, kenyamanan, keamanan, tidak ada hal-hal yang kira-kira akan mengganggu proses pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan sampai kepulangannya. Nah, itu baru dinamakan orang yang mampu. Tetapi kalau ada hambatan, walaupun sudah ada jadwal penerbangan kita, keberangkatan kita, tapi ada hambatan, misalnya pada tahun 2020 atau 2019 itu kan ada corona. Jadi banyak jutaan orang tidak bisa menunaikan ibadah haji. Pemerintah Arab Saudi hanya membatasi 10.000 orang saja pada tahun itu. 10.000 saja yang berhaji. Tidak semua, walaupun mereka sudah terdaftar untuk berangkat.
sudah ada panggilan, misalnya ada jadwal keberangkatannya, tetapi dengan ya mempertimbangkan mudaratnya lebih banyak, ya penyebaran virus corona pada tahun itu, maka dibatasi. Semua negara dibatasi keberangkatannya. Hanya mereka yang berada di Mekah saja. Itu pun hanya 10.000 orang saja. Kenapa? Ada ya peraturan untuk menjaga jarak. Ya, menjaga jarak supaya tidak terjadi penyebaran virus. Nah, itu pernah terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi yang namanya orang mampu itu adalah orang yang ya diberikan kemampuan baik dari segi biaya, kesehatan, ya kenyamanan dalam perjalanan, kemudian tempat penginapan yang layak, kemudian konsumsi selama di Mekah Madinah, itu semua diperhitungkan oleh pemerintah. Oleh karenanya pada tahun ini ya, menurut informasi ya biaya penerbangan itu bertambah dia. Kalau kendaraan itu bensinnya itu mahal, ya pesawat itu bertambah biaya untuk penerbangannya. Tetapi pemerintah dengan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia ya tidak membebani jamaah haji dari penambahan itu. Alhamdulillah pemerintah ya sanggup menanggulangi penambahan biaya yang diakibatkan karena tingginya harga ya BBM untuk pesawat. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini termasuk bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sudah memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya'tuka rijalan, dengan berjalan kaki. Misalnya dari negeri Yaman, dari ya Jazirah Arab, mereka biasa berjalan kaki di masa dahulu. Karena tidak ada kendaraan mesin. Ya, kendaraannya itu menggunakan onta atau kuda. Kemudian himar. Tapi ada juga mereka menggunakan jalan kaki. Kemudian mengendarai onta. Wa ala kulli dhamir. Ada juga yang mengendarai onta. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang dari segenap penjuru dunia. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kemudahan alat transportasi di akhir zaman ini, ya bisa terjangkau. Misalnya dari Indonesia ke Arab Saudi, tidak perlu kita menggunakan kapal laut lagi kan? Tidak perlu kita menggunakan kapal laut yang memakan waktu sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Ya, alhamdulillah mungkin perjalanannya misalnya dari bandara Syekh Zainuddin yang ada di Lombok ke Jeddah atau ke Madinah itu ya sekitar 12 jam bisa nyampe Bapak Ibu sekalian. Itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di akhir zaman ini. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali ya yang mengajarkan umat manusia akan manasik haji. Beliau ini dikenal sebagai Nabi Abul Anbiya. Ya. Kenapa? Karena dari beliau banyak lahir para nabi. Beliau punya 2 putra. Yang pertama Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian Nabi
Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam punya dua putra. Putra yang pertama Nabi Ishaq alaihi salam ini adalah nenek moyangnya para nabi dari Bani Israel. Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf, seterusnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, terus Nabi Zakaria, semuanya ya dari Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail alaihissalam ya hanya lahir ya dari suku Quraisy ya, karena beliau itu menikah dengan kabilah Jurhum dari Yaman gitu. Lahirlah pada masanya yaitu pada tahun gajah itu, lahirlah dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dengan yaitu Aminah binti Wahab. Lahirlah seorang junjungan alam yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak proses atau rukun haji, wajib-wajib haji yang berkaitan dengan manasik haji itu berawal dari peristiwa yang dialami sendiri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Itu semua tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya bagaimana kisah beliau mengangkat pondasi Ka'bah, ya, pondasi Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bekas pijakan kaki beliau itu sampai sekarang ada. Itulah yang dinamakan dengan makam Nabi Ibrahim. Bukan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah itu bukan kuburan, tetapi itu adalah bekas pijakan kaki beliau. Batu yang beliau pakai itu pijakan kaki beliau itu besar ya, kelihatan ukuran besar kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sekarang ada, itu diabadikan ya, disimpan di dalam di dalam kaca yang tebal kuning, itu namanya makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu makam beliau itu pijakan kaki beliau dekat Ka'bah, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab alaihissalam ya, beliau punya usulan bagaimana kalau ya makamnya Nabi Ibrahim ini digeser sedikit supaya ada tempat sholat gitu. Jadi sekarang posisinya ada ya di depan Ka'bah ya, tapi di pertengahan, di depan samping kanannya pintu Ka'bah nggih. Nah itu namanya makam Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz shalihin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu diceritakan di surah Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat pondasi Ka'bah ya bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dari mana beliau mengambil batu-batu Ka'bah niki, bata-bata Ka'bah? Nah, menurut sejarah beliau mengambil di salah satu gunung namanya Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu posisinya berada di belakang Madrasah As-Salatiyah yang lama ya, tempat kami ya mengaji di sana, sekolah. Nah, Jabal Ka'bah, alhamdulillah sampai sekarang Jabal Ka'bah itu termasuk gunung yang tidak dirusak
ya, hanya dibersihkan saja. Kalau gunung-gunung di samping Masjidil Haram yang lain, termasuk Jabal Hindi namanya, Jabal Umar, semua sudah digusur jadi hotel. Hanya 2 gunung, hanya 2 gunung yang tidak dirusak, Jabal Ka'bah dengan Jabal Abi Qubais, ya, Jabal Abi Qubais. Karena di Jabal Abi Qubais, di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil umat manusia untuk menyuruh umat manusia untuk berhaji di Jabal Qubais. Nah, sekarang Jabal Qubais itu supaya aman dan terjaga, di sana dibangun istana raja di sana. Ya, di belakangnya Jabal Sofa. Jabal Sofa, ada Jabal Marwah. Bahkan Jabal Sofa, Jabal Marwah ini mengalami ya pemugaran. Okay. Kalau di Jabal Sofa masih kita bisa lihat batu-batunya, masih bisa kita lihat, tapi dipagar dia, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu tidak dipagar, kita bisa naik di Jabal Sofa kalau kita sudah selesai sa'i atau belum mulai sa'i itu, kita bisa naik baca-baca Al-Quran di sana. Ya, pada tahun 2009, 2008 kami masih di sana di awal-awal. Ya, itu masih. Tapi banyak di tempat dimanfaatkan oleh orang-orang dari Iran itu, biasanya dia naik-naik di sana baca-baca Al-Quran dia di Jabal Sofa. Orang lagi sa'i, mereka ya wirid-wirid di sana di Jabal Sofa. Maka pemerintah Saudi ya mengambil sikap untuk dipagar pakai pagar kaca besi, sehingga tidak bisa dinaiki, hanya di pinggiran Jabal Sofa itu saja. Yang penting ibadah sa'inya itu sah, ya, karena itu syaratnya menaiki Jabal Sofa, ya, kita injak Jabal Sofa, kemudian kita lari-lari kecil ke Jabal Marwah, nanti di Jabal Marwah juga demikian. Tapi di Jabal Marwah tidak seperti di Jabal Sofa. Kalau di Jabal Marwah itu datar dia, hanya beberapa batu-batu yang menandai bahwa itu adalah Jabal Marwah. Kalau dulu ya tinggi dia Jabal Marwah niki. Apa sejarahnya sa'i mas'a atau perjalanan lari-lari kecil antara Jabal Safa dan Marwah itu berkenaan dengan sejarah ya, di mana Siti Hajar ya, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, mencari air untuk minum. Karena di saat beliau dibawa ke Mekah bersama putra beliau yang masih kecil, ditinggal oleh ya Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Ya, hanya berdua di sana, tidak ada air, tidak ada apa. Maka Siti Hajar kasihan beliau sama putranya Nabi Ismail, tidak ada dipakai minum. Yang namanya wanita kalau tidak ada air ya mesti tidak ada air susunya kan gitu, tidak ada asinya. Maka harus cari air. Di mana di tempat itu di dekat Ka'bah juga nggak ada air. Maka beliau pergi antara Jabal Safa Marwah. Ya, sampai 7 kali keliling, bolak-balik belum ada air. Tidak ada tanda-tanda pengairan, tidak ada tanda-tanda air. Maka beliau kembali, begitu kembali di dekat Ka'bah itu melihat putranya ya tergeletak di dekat Ka'bah itu, ternyata di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam itu memancar air, tiba-tiba memancar air dari tanah yang gersang, tanah yang keras, tandus, tidak ada akar-akar pohon, Bapak Ibu sekalian. Tapi anehnya luar biasa, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini ya, nah di bawah kaki Nabi Ismail itu memancar air. Maka Siti Hajar beliau itu ya mengatakan zam kumpul dengan Nabi Siti Hajar. Maka dinamakan air itu air Zam-Zam, air yang terbaik yang dikirim dari sorga. Sampai sekarang air Zam-Zam itu tidak akan pernah habis dia, Bapak Ibu sekalian. Walaupun jutaan umat manusia yang minum di satu musim, tidak habis. Kalau air kita di Lombok mungkin di satu musim, ya misalnya di sumur kita di sini datang orang jutaan dalam satu musim,
mungkin habis dia. Tapi di sana alhamdulillah, ya, dari masa ke masa, dari zaman itu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak akan pernah berhenti, ya, air Zam-Zam mengalir terus menyirami hati-hati seluruh umat manusia yang datang berziarah ke Baitullah Mekah. Nah, itu semua sejarah Bapak Ibu sekalian. Tempat-tempat yang mulia itu masih ada sampai sekarang. Safa Marwa, kemudian ya air Zam-Zam, belum bisa minum kapan saja di Mekah itu, ya, bisa dibawa pulang juga, dibagikan jamaah haji 1 galon setiap orang dibawa pulang. Nah, itu adalah berkah, itu adalah keberkahan yang Allah berikan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau. Kemudian beliau juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang utusan darimu, ya, seorang utusanmu dari golongan mereka, dari golongan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari golongan Arab, dari bangsa Arab. Beliau itu dari bangsa Arab, dari Mekah juga, lahir di Mekah juga. Tempat kelahiran beliau sampai sekarang masih ada, bisa kita lihat. Rumah tempat beliau lahir bisa kita lihat sampai sekarang, enggak dirusak, dijaga, bagus, ya, dijadikan sebagai bukti sejarah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pertama di Mekah, tetapi penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia itu berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, utuslah, bangkitkanlah dari mereka itu seorang utusanmu, seorang Rasul, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan, mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, akhlak-akhlak mereka, dari yang tercela menjadi akhlak yang terpuji, dari perkataan kotor menjadi perkataan yang baik, dari budaya yang jahiliyah menjadi budaya yang Islamiyah, membawa cahaya keimanan, ketakwaan, kedamaian, membawa cahaya yang mengangkat derajat umat manusia, membebaskan mereka dari permusuhan, membebaskan mereka dari peperangan, dari kezaliman. Masya Allah, tabarakallah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu hadis, yaitu ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kemaslahatan umat manusia. Nah, itulah tugas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau diutus itu juga berkah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mau lihat waktu dulu niki, masih ada waktu? Soalnya mungkin perubahan jam niki beda dia, ya. Kalau dulu jam 7 baru dia maghrib, kalau mungkin mau dekat isya sudah. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang namanya ibadah haji, ya. Kita dipanggil untuk berhaji, apa tujuannya? Di antaranya adalah supaya kita tahu, ya, secara dekat, bisa kita melihat fakta-fakta sejarah. Makanya sejarah itu tidak boleh dihilangkan, agar keturunan kita itu tahu di mana tempat-tempat bersejarah itu, apa yang berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah itu. Tempat turunnya Al-Quran ada namanya Goa Hira, ya kan? Jabal Nur, di sana ada Goa Hira, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemedi atau bertahanus istilahnya. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, itu surah Al-Alaq,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ada di Mekah. Kemudian ada Arafah. Apa sejarahnya? Kenapa dinamakan Arafah? Itu berkaitan dengan manasik haji. Ketika malaikat diutus untuk memberikan pemahaman wahyu atau pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, barulah beliau tahu bagaimana cara berhaji. Ya. Kemudian di sana juga ada namanya Jabal Rahmah. Konon di Jabal Rahmah itu di sanalah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa ketemu. Sudah lama berpisah. Di saat diturunkan dari surga ke dunia, ada yang jatuh di India, ada yang jatuh di Arab. Ya, ketemunya di sana di Jabal Rahmah. Itu menurut beberapa ahli sejarah, Bapak Ibu sekalian. Banyak juga pendapat-pendapat yang lain. Makanya mereka kalau jamaah haji itu berkesempatan ya untuk mengunjungi tempat itu, ya dianjurkan juga di sana berdoa di Jabal Rahmah itu. Karena baginda Rasulullah SAW di saat beliau wukuf di Arafah, beliau menyempatkan diri untuk ya menuju tempat yang namanya Jabal Rahmah. Di sanalah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mustajab, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan di 9 Zulhijjah itu kita dianjurkan untuk berpuasa ya hari Arafah. Nah, kalau kita yang tidak berhaji, dianjurkan kita berpuasa hari Arafah. Saumu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjanjikan kita yang puasa di hari Arafah itu pasti insyaallah diampuni dosa kita 2 tahun. Tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Ya. Yukaffirus sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Satu hari kita berpuasa, bukan satu hari, yaitu setengah hari. Kan satu hari itu kan 24 jam. Ya setengah hari lah gitu. Ya 12 jam kita berpuasa di siang hari di hari Arafah, pahalanya besar. Apa pahalanya, ganjarannya? Dihapus dosa kita 2 tahun. Ya, tahun yang sebelumnya dan tahun yang setelahnya. Ya, bagaimana ini? Bagaimana dosa kita yang akan datang juga dihapus padahal kita belum berdosa katanya. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan pelungguh ya berpuasa di hari Arafah di bulan haji yang penuh barakah ini, pelungguh akan ya dijaga, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak akan melakukan yang namanya dosa. Ya. Itu termasuk penjagaan lah. Jadi kalaupun kita terlanjur berbuat dosa, insya Allah dengan janji Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita hidayah untuk segera bertaubat daripada dosa yang kita lakukan. Nah itu maksudnya niki ya, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah itu, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Ya, aku ihtisab itu berhitung ya, mau apa istilahnya itu, mengharapkan. Ahtasib berhitung atau mengharapkan atau menginginkan supaya dosa orang yang berpuasa di hari Arafah itu diampuni 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Dari Arafah yang sekarang dengan Arafah yang sebelumnya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Arafah
hari Arafah yang sekarang dengan Arafah yang akan datang dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa. Kalaupun kita terlanjur berbuat dosa, insya Allah dengan kita berpuasa di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan kita untuk apa? Untuk bertobat, dan dosa-dosa kita akan diampuni dan mendapatkan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah masih tinggal 6. Okay. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya tentunya kita selalu berdoa. Okay. Jadi kalau ada pun ya di antara kita yang misalnya belum bernasib haji, maka di bulan haji yang penuh barakah ini mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang bisa menunaikan ibadah haji sebelum kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelunggu sami yang sudah mampu, jangan ragu-ragu. Ya silahkan berdaftar untuk menunaikan haji melalui jalan yang sudah resmi, kan? Walaupun mungkin harus menunggu bertahun-tahun misalnya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ya mendaftarkan diri ya supaya kita terbebas daripada ya kewajiban. Okay. Kalau masalah keberangkatan, kapan berangkat dan sebagainya, itu ada aturannya, nggak bisa kita cepat-cepat begitu. Okay. Walaupun kita datang ke Mekah, ya misalnya sekarang pelunggu berangkat ke Mekah, nanti diperiksa di sana. Oh ini tidak ada tasrihnya, masuk Mekah tidak bisa. Ini visa bukan pakai visa haji katanya. Nanti aplikasi dipakai untuk memeriksa orang apakah dia jamaah haji atau bukan. Misalnya pelunggu ikut-ikutan melaksanakan haji, padahal tidak pakai visa haji. Mungkin pakai visa umrah, pakai visa turis, pakai visa ziarah. Nanti waktu masuk di Masjidil Haram itu ada aplikasi. Disuruh kita seperti barcode ini, ayo barcode, mana anunya, tanda pengenalnya katanya. Oh ternyata tidak sesuai dengan visanya. Oh disuruh balik, malah dibawa ke Jeddah nanti. Di Arafah juga begitu. Jadi banyak jamaah haji pada tahun yang kemarin itu disuruh balik. Bis-bis yang datang ke Arafah membawa jamaah haji yang bukan berpakai visa haji, itu dibalik arahnya ke Jeddah. Ya, makanya banyak postingan mengatakan ini kita lagi wukuf di Jeddah katanya. Kok bisa wukuf di Jeddah? Bagaimana sah hajinya kalau wukuf di Jeddah? Tidak akan sah hajinya. Nah ini persoalan sekarang Bapak Ibu sekalian. Walaupun demikian kita tidak boleh khawatir. Yang penting kita sudah daftar. Kalau kita sudah mampu sila pelunggu daftar. Ya, kalaupun tidak sampai umur kita, bisa nanti diganti oleh anak kita atau keluarga kita yang akan mengganti kita untuk berhaji, ya, sambil kita dibadalkan nanti. Nah itu saya kira penting ini juga kita singgung, terutama di bulan haji yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi kita semua. Demikian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.